warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Yun Hedriati dari TK Muslimat NU 25 Takwa, Kabupaten Kebumen. Saya Triwayuni dari SD Negeri Kedungwaru, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Dan saya Nevi Roharsanti dari SMP Negeri 2 Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Selamat menyaksikan. Bu Nevi. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Bagaimana kabarnya Bu Nevi? Alhamdulillah baik Bu Yuyun. Ya. Sebelum melakukan coaching, saya akan berikan pertanyaan pada Bu Nevi nih. Pertama, terkait dengan rubrik penilaian. Pada coaching kali ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama dari saya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 yaitu yang pertama preset atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, melanjutkan pertanyaan berbobot. Baik. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang akan Bu Nevi kembangkan secara spesifik dalam observasi saat ini? Secara spesifik saya ingin kembangkan saat ini yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang terakhir nih Bu Nevi, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Nevi pada coaching kali ini? Baik, pada coaching kali ini saya ingin coaching saya ini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dan menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Bu Nevi, terima kasih waktunya untuk observasi kali ini. Silakan untuk melakukan coaching. Baik Bu Yuyun, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Nevi. Apa kabarnya Putri? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Nevi? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar ada yang mau disampaikan kepada saya, betul? Betul Ibu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu Nevi. Baik, tapi sepertinya kita hanya memiliki waktu sekitar 10-15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya Putri. Ya, Ibu. Jadi apa nih yang ingin Putri sampaikan? Ya, jadi begini Bu, ini terkait teman-teman sekolah saya Bu. Saya perhatikan kok teman-teman saya itu mengajarnya mereka hanya secara konvensional. Mereka tidak mau mengikuti perkembangan zaman, tidak mau menggunakan alat yang sesuai perkembangan zaman itu loh Bu. Jadi mereka lebih banyak ceramah. Padahal kan perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat ya Bu. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan dan hanya menggunakan metode yang sudah biasa melakukan saja. Jadi menurut saya pembelajaran itu jadi kurang bervariatif dan media dan metodenya juga begitu kurang bervariatif. Baik Putri, kalau saya kasih garis bawah berarti permasalahan dari Putri itu terkait dengan media maupun metode yang digunakan oleh Bapak Ibu guru ya Bu, yang kurang variatif itu tadi. Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif media maupun metodenya. Mereka itu masih menggunakan dengan cara lama saja Bu. Baik, kira-kira nih dari percakapan kali ini apa yang ingin Ibu Putri dapatkan? Ya saya menginginkan perubahan di sekolah saya Bu. Oke, ya Putri, yang Putri inginkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Putri harapkan atau ingin Ibu lihat? Iya, saya ingin melihat adanya perubahan dalam hal penggunaan metode maupun medianya Bu. Jadi saya ingin lebih bervariatif dan ini sehingga membuat anak itu menarik, sehingga anak tertarik untuk belajar. Baik, dari apa yang Putri sampaikan tadi terkait media dan metode yang bervariatif itu bisa dikatakan ada kondisi idealnya ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu ada di level berapa nih jika idealnya adalah 10? Bu, kalau saya lihat kira-kira itu ada di level 5 Bu. Karena memang sepertinya
masih banyak sekali teman-teman guru di sekolah saya itu yang terkendala dengan kesibukan masing-masing. Jadi mereka itu kurang maksimal dalam menyiapkan media maupun metode yang bervariatif itu. Baik, di kondisi sekarang ini di level 5 ya Bu, Ibu harapkan untuk bisa ditingkatkan ke level berapa nih agar terlihat ada perubahan? Mungkin di level 7 ya Bu, karena memang banyak teman-teman guru yang mempunyai kesibukan masing-masing dan semangat atau kemauan dari dalam diri guru untuk merubah atau meningkatkan kompetensinya juga masih kurang. Jadi kurang maksimal juga dalam mempersiapkan dan memberikan media maupun metode yang bervariatif. Baik, Ibu Putri, kira-kira usaha apa yang bisa Putri lakukan untuk bisa menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih Bu, tapi mungkin dengan memaksimalkan komunitas belajar yang sudah ada di sekolah saya Bu, dengan dan materi berbagi praktik baik juga sharing seputar kegiatan pembelajaran. Baik, selain itu, adakah yang bisa Putri lakukan yang mungkin bisa menciptakan adanya perubahan, namun teman-teman tetap merasa nyaman? Ya mungkin yang pertama nanti saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah saya ya Bu. Mungkin yang adanya pelatihan atau mengikuti workshop atau seminar baik melalui online maupun offline Bu. Sekarang kan banyak sekali pelatihan online yang bisa diikuti, yang juga bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, juga menambah wawasan seputar media dan metode belajarnya agar itu pembelajarannya lebih bervariatif Bu. Baik, berarti Putri sudah merencanakan tentang yang pertama memaksimalkan komunitas belajar di sekolah dan yang kedua mengadakan pelatihan. Nah, dari beberapa alternatif rencana tadi, yang kira-kira menurut Putri lebih mudah untuk direalisasikan yang mana ya Putri? Mungkin menurut saya itu yang lebih mudah direalisasikan itu ya memaksimalkan komunitas belajar di sekolah Bu. Karena untuk mengadakan pelatihan kan memerlukan persiapan yang matang, waktu yang tidak sebentar, dan juga biaya yang terutama biaya yang lumayan ya. Dan kita harus mengundang narasumber yang kompeten. Jadi untuk sekarang ini yang paling mungkin untuk segera direalisasikan ya memaksimalkan komunitas belajar sekolah yang sudah ada Bu. Oke, baik Putri. Untuk dapat memaksimalkan komunitas belajar sekolah ini tadi, Putri memerlukan bantuan atau support siapa saja? Ya bantuan dan support yang saya butuhkan dari kepala sekolah pasti ya Bu. Selaku orang yang bertanggung jawab juga, dukungan dari teman-teman guru juga yang sudah berpengalaman untuk bisa berbagi praktik baik dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman guru yang lain. Oke, berarti Putri akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain ya Putri. Kira-kira kapan nih rencana Putri akan merealisasikannya? Ya, insya Allah sih dalam waktu dekat ini ya Bu. Nanti saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah, juga teman-teman guru untuk berkolaborasi untuk memaksimalkan komunitas belajar di sekolah kami dan mengatur jadwal tetap kegiatan komunitas seminggu sekali dengan materi yang bervariasi. Baik Putri, dari percakapan kita kali ini, apa sih yang sudah Putri dapatkan? Saya mendapatkan gambaran dan solusi dari permasalahan di sekolah ya Bu, tentang penggunaan media dan metode yang bervariatif untuk teman-teman guru yang melakukan kegiatan memaksimalkan komunitas belajar di sekolah dengan jadwal tetap dan materi yang bervariatif, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang sudah berpengalaman untuk berbagi praktik baik tentang media dan metode pembelajaran yang bervariatif. Oke, Alhamdulillah ya Putri sudah bisa menemukan gambaran dan solusi dari permasalahan yang Putri hadapi. Baik, saya sudah nggak sabar nih menunggu kabar dari Putri setelah melakukan actionnya dalam komunitas belajar sekolah. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Ibu Nevi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Putri. Nah, sebelum penutupan ada beberapa hal yang saya tanyakan nih sama Bu Nevi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nevi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan sama Bu Nevi? Baik Bu Yuyun, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksinya dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah-masalahnya dan menemukan solusi. Oke, Bu Nevi.
Menurut saya sebagai observer, coaching yang dilakukan Bu Nevi dan Bu Nevi tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur cerita dan sudah berusaha menggali sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan yang terakhir nih buat Bu Nevi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Nevi kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Yuyu. Baik Bu Nevi, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Nevi. Terima kasih. Sama-sama Bu Yuyu. Assalamualaikum Bu Nevi. Waalaikumsalam Bu Yuyu.